Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini tanggal 17 Dzulhijjah ya. 1442 Hijriyah. Kita memulai pelajaran yang kedua dari buku Nahwu di rumah bahasa Arab. Yaitu kita akan membaca kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Washabi. Beliau adalah orang Yaman, guru besar di Darul Hadith Damat sebelumnya. Adapun sekarang beliau sedang mengajar di pondok juga, tapi di pondok lain. Beliau sudah keluar dari Damat dulu, kemudian pergi ke Damar, pondoknya Syekh Uthman As-Salimi. Sekarang beliau di Hudaidah, di pondoknya, markasnya Syekh Ba Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Buku ini adalah syarah matan Jurumiyah. Penjelasan dari matan Jurumiyah. Yang mana matan Al-Jurumiyah adalah merupakan kitab dasar ringkasan dalam ilmu Al-Arabiyah, ilmu bahasa Arab, khususnya dalam bab bidang ilmu Nahwu. Bidang ilmu Nahwu. Beliau syarah, di dalam buku ini ada dua buku. Ada matan itu yaitu pokok daripada kitab Al-Ajurumiyah yang dikarang. Nanti kita akan kenal oleh Ibn Ajurum, dikenal seperti itu. Yang dikatakan matan Al-Ajurumiyah. Kemudian matan ini beliau kasih kotak ya supaya ditahu. Di dalam cetakan kita ini, jadi matan itu beliau kasih dalam kotak yang beliau lingkari dengan garis merah. Kalau di bawah juga beliau pakai tinta merah. Beliau gunakan tinta merah. Itu matan Al-Ajurumiyah. Kemudian selain dalam kotak itu, maka itulah syarah penjelasan dari matan Al-Ajurumiyah yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Thabit. Yang mana syarah matan Jurumiyah ini beliau beri judul dengan At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah. At-Tuhfah artinya bingkisan atau hadiah. Bisa diterjemahkan seperti itu. Al-Washabiyah
Ini nama daerah asal dari penulis. Satu daerah di negeri Yaman, namanya Wusop. Namanya Wusop. Jadi kalau diterjemahkan bingkisan dari Wusop. Hadiah dari orang Wusop. Fi dalam tashili, mempermudah, matan al-ajurumiyah, dalam mempermudah matan jurumiyah. Karena kadang kalau kita hanya baca matan al-jurumiyah, kadang kita tidak paham apa yang penulis inginkan, atau tidak tahu apa yang penulis sebutkan. Misalnya kalau kita langsung belajar matan jurumiyah, penulis hanya menyebutkan isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, tanpa ada pengertiannya. Nah, nanti di sini di syarah, di penjelasan, beliau akan menjelaskan apa itu isim mufrad, apa itu isim mutsanna. Iya, ini belum permudah apa yang disebutkan oleh Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala. Kita pilih buku ini, kitab ini, tentunya karena mudahnya bahasa yang belum pakai. Karena mudahnya bahasa yang beliau gunakan dalam kitab ini, sangat mudah dipahami apa yang beliau jelaskan. Mungkin karena sebabnya beliau tulis buku ini dengan banyaknya orang ajam yang belajar. Banyak orang non-Arab yang belajar di Darul Hadith Damaj. Karena beliau ini adalah pengajar di Damaj. Bahkan hampir semua yang keluar dari Damaj, dari sisi bahasa, mereka belajar sama Syekh Ahmad Sabit Al-Wusobi. Jadi bahasa yang beliau pakai adalah bahasa yang mudah. Terus juga ini cetakan baru yang kita pegang ini. Cetakan ketiga. Sampai sekarang ini belum masih menambah. Karena penulisnya sampai sekarang masih hidup. Jadi dalam setiap cetakan itu ada tambahan faedah yang beliau anggap perlu ditambah untuk diajarkan dan disampaikan kepada pemula. Kepada pemula. Iya. Ini cetakan dikatakan disampul tobaatun jadidatun munaqqahah wa mazidah. Beliau katakan ini adalah tobaah, ini cetakan jadidah, cetakan baru. Munaqqahah telah diperiksa kembali, diperbaiki, wa mazidah, dan telah ditambah. Dan telah ditambah. Jadi cetakan ini ada tambahan dari cetakan sebelumnya. Dari cetakan sebelumnya. Itu terkait dengan judul buku yang kita akan pelajari. Buku ini sebenarnya kalau di Arab adalah pelajaran dasar. Maksudnya buku pertama. Buku pertama yang dipelajari. Hanya saja karena kita melihat sulitnya bagi pemula untuk memahami apa yang disampaikan di buku ini, karena semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab, maka kita jadikan buku sebelumnya Miftah fi Ilmin Nahwi sebagai pendahuluan dari buku ini. Yang mana semua yang ada di buku ini itu sudah ada di Miftah, di buku sebelumnya.
cuma dijelaskan dalam bentuk bahasa Arab. Kalau di buku sebelumnya, saya hanya mengambil inti, kemudian saya jelaskan pakai bahasa Indo. Kalau di sini, setiap lafaz itu dijelaskan, tapi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Jadi tidak ada bedanya dengan buku sebelumnya. Bahkan ada yang tidak disebutkan di buku ini, tapi ada di Miftah. Tapi ada di Miftah. Susunannya diubah sedikit, karena di sini beliau mensyarah sesuai dengan susunan matan Jurumiyah. Sesuai dengan susunan matan al-Jurumiyah. Kita dalam mempelajari buku ini insya Allah, jadi kita fokus pada faedah yang beliau sebutkan. Ya. Adapun kosakatanya, insya Allah antum akan hafalkan sendiri. Karena kadang satu kata itu diulang dalam beberapa kali. Jadi kadang antum hanya di awal-awal saja banyak antum tulis artinya. Nanti sudah di ketika di tengah-tengah itu sudah banyak yang antum hafal kosakata yang belum pakai. Kosakata yang belum gunakan. Iya. Demikian pula kita tidak fokus kepada bacaan gundulnya. Bacaan gundulnya. Kenapa? Karena di sini bukan praktek baca kitab. Cuma kita ingin mengetahui faedah secara ilmu nahwu saja. Adapun praktek baca kitabnya di tempat lain. Di tempat lain atau di buku yang lain. Atau di buku yang lain. Jadi antum fokus pada faedah, kemudian juga makna kata yang ada, supaya kosakata Arab antum bertambah. Iya, adapun harokat akhir, kenapa dibaca seperti itu? Insya Allah nanti antum akan tahu ketika kita baca atau praktek baca kitab gundul. Baca kitab gundul. Jadi ini beda dengan pelajaran yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya di sini buku kedua ini sambil kita praktek. Sambil kita praktek baca kitab gundul. Karena tidak ada praktek di tempat lain. Di kitab yang lain. Kita karena ada praktek nanti di kitab yang lain. Di sini kita fokus pada faedah bahasa Arab saja. Faedah bahasa Arab khususnya di bab nahwu. Khususnya di bab nahwu. Jadi ini judul buku yang kita akan pelajari. At-Tuhfatul Wasatiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah. Penulisnya sudah antum tahu. Yang beliau syarah di sini adalah Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah ini juga adalah karya dari Ibn Ajurum, dikenal seperti itu. Namanya adalah Abu Abdillah juga, sama dengan nama pensyarah. Karena pensyarah juga namanya Abu Abdillah, kunyannya. Iya. Ini Ibn Ajurum, kunyannya juga adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Ya. Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Bisa di kasroh sotnya dan bisa di dhammah. Bisa dibaca As-Sunhaji, bisa juga dibaca As-Sinhaji. Iya. Beliau lebih dikenal dengan Ibn Ajurum. Maka dikatakan Matan Jurumiyah. Matan ini Masya Allah termasuk matan kitab bahasa yang berberkah. Karena semenjak ditulis matan ini, itu turun-temurun ulama menjelaskan dan mengajarkannya kepada orang setelahnya. Sangat banyak sekali syarah
penjelasan dari kitab yang ringkas ini. Iya. Dia Matan Jurumiyah ini ditulis oleh penulis yang beliau lahir tahun 672 Hijriah. 672 Hijriah dan beliau wafat tahun 723 Hijriah. Jadi ini ulama abad ke-7. Itu udah lama. Iya. Kita sekarang di abad ke-14. Setelah itu, beliau tulis buku ini, banyak mensyarahnya. Yang mensyarah Matan Jurumiyah. Yang tercetak, dia udah disyarah oleh Syekh Abdurrahman ibn Ali bin Soleh Al-Makudi yang wafat tahun 807 Hijriah. Jadi beliau wafat tahun 723 Hijriah. 723 Hijriah. Buku ini sudah disyarah dan sudah dijelaskan oleh ulama yang setelahnya. Di tahun yang wafatnya ini. Ulama yang wafat tahun 807 Hijriah. Kemudian setelahnya lagi disyarah oleh Al-Allamah Ali bin Abdullah As-Sanhuri yang wafat, ya, antum dengarkan saja, nggak usah sibuk. Iya, yang wafat tahun 889 Hijriah. Artinya setelah wafat ulama sebelumnya, disyarah lagi oleh ulama yang wafat tahun 889 Hijriah. Setelah itu lagi disyarah oleh Syekh Al-Allamah Khalid bin Abdullah Al-Azhari yang wafat tahun 905 Hijriah. Jadi yang setelahnya tadi lagi. Setelah meninggal Syekh Khalid bin Abdullah Al-Azhari, dia disyarah oleh Abdullah bin Ahmad Al-Fakihi yang wafat 972 Hijriah. Setelahnya lagi. Kemudian setelah itu disyarah oleh Al-Kafrawi. Ini juga syarah sering dipakai karena ringkas sekali. Iya. Yang dikenal dengan syarah Al-Kafrawi, yaitu Hasan bin Ali Al-Kafrawi yang wafat tahun 1202 Hijriah. 1202 Hijriah. Tadi terakhir disyarah oleh ulama sebelumnya 972 Hijriah. Setelah itu disyarah lagi oleh ulama setelahnya yang wafat tahun 1202 Hijriah. Ya. Setelah itu lagi disyarah oleh ulama yaitu yang dikenal dengan Al-Ahdal Muhammad Ibn Ahmad bin Abdul Bari yang wafat tahun 1298 Hijriah. Setelah itu yang paling terakhir sebelum buku ini, sebelum kitab ini yang kita pakai biasanya sebelum buku ini dan sampai sekarang juga masih banyak yang pakai, yaitu disyarah oleh Muhammad Muhyiddin yang banyak sekali takliknya terhadap buku bahasa. Iya, Muhammad Muhyiddin itu Abdul Hamid yang wafat tahun 1393 Hijriah. Berarti kan sekarang 1442. Sebelum ini disyarah oleh Muhyiddin yang wafat tahun 1393 Hijriah. Paham kan? Berarti
Setiap abad ada yang mensyarahnya ini buku. Mulai dari tercetaknya, mulai dari ditulisnya. Setiap abad ada yang menjelaskannya. Coba antum perhatikan tadi. Penulisnya sendiri itu wafat tahun 723. 723. Setelah abad belum disyarah oleh ulama yang wafat 807 Hijriah. Iya kan? Pada tadi kan 700. Setelah itu disyarah oleh abad berikutnya yang wafat tahun 807 Hijriah. Setelah itu disyarah oleh ulama setelahnya yang wafat 905 Hijriah. Berarti abad berikutnya. Setelah itu disyarah oleh ulama lagi yang masih dalam abad itu tapi wafat tahun 972 Hijriah. Setelah itu disyarah oleh ulama yang wafat tahun 1202 Hijriah. Setelah itu disyarah oleh ulama yang wafat tahun 1298 Hijriah. Setelah itu disyarah oleh Muhyiddin dengan judul yang sangat terkenal sekali di tengah kita. Karena itu yang kita pakai terus sebelum ini. Yaitu Tuhfatus Saniyah. Syarah Matan Al-Ajurumiyah. Itu yang kita sering pakai. Sebelum ada buku ini, itu juga yang saya pakai waktu mengajar. Tuhfatus Saniyah. Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Itu disyarah oleh Muhyiddin yang wafat tahun 1393 Hijriah. 1393 Hijriah. Nah, sekarang ini. Terus sebelum ini ada syarah sebenarnya juga luas. Yaitu Syarah Al-Ajurumiyah. Karyanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang wafat 1421 Hijriah. Sudah berapa tahun wafat? Sudah 20 tahun wafat. Ada Syarah Al-Ajurumiyah. Tebal. Kita tidak pakai karena tebal sekali. Syekh bin Utsaimin luas dalam menjelaskan matan Jurumiyah. Jadi tebal kitabnya. Jadi lama kalau kita mau baca. Tapi untuk bacaan bagus, Masya Allah. Banyak faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Jadi ini belum syarah. Ini sekarang ini penulisnya belum wafat. Iya, murid dari ulama yang seangkatan dengan Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Karena sebelum kita masa sekarang ini ada 4 ulama terkenal yang mana semuanya yang hidup sekarang ini murid dari salah satu 4 itu atau 3 dari 4 atau 4-4-nya. Yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil. Ini 4 ulama di sebelum masa kita. Sekarang ini kita belajar semua sama murid dari 4 ini. Nah, ini pensyarahnya adalah murid dari Syekh Mukbil. Ulama yang semasa dengan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih hidup sampai sekarang ini. Masih hidup sampai sekarang ini. Iya, ini kitab yang kita akan pakai. Iya, alasannya tadi sudah kita katakan bahasanya lebih mudah. Terus nyambung dengan buku setelahnya. Nyambung dengan buku setelahnya. Yang kita akan baca. Yang kita akan baca. Karena penulis ini belum punya syarah ini sekarang buku dasar. Matan Jurumiyah. Beliau juga punya syarah buku kedua yang kita akan baca. Tapi kita tidak pakai syarahnya. Kita hanya baca matan saja. Yaitu beliau punya syarah tentang Mutammimah Al-Ajurumiyah. Iya. Tercetak juga sekarang. Sama. Tercetak di Darul Athar. Percetakan yang sama.
Iya, percetakan yang sama. Jadi ini kita pilih karena alasan itu. Nyambung dengan buku setelahnya yang kita akan baca. Ditambah lagi kita pilih syarah ini karena tidak dicampur dengan pemahaman-pemahaman yang keliru yang ada dalam yang dimasukkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Karena di sini beliau fokus contoh. Kalau beliau berikan contoh itu tidak lepas dari Al-Quran. Kalau ada ayatnya. Kalau tidak ada, maka beliau akan contohkan dengan kalam Arab. Dengan ucapan orang Arab. Jadi di sini ini buku bahasa tapi penuh dengan ayat. Ini nih buku bahasa tapi penuh dengan ayat. Karena contoh-contoh yang beliau berikan itu mencontohkan dengan ayat Al-Quran. Itu keutamaan buku ini dibandingkan dengan Tuhfah. Dibandingkan dengan Tuhfatus Saniyah. Jadi kita dikasih contoh, kita langsung praktek. Oh ini dalam Al-Quran dipakai. Ini dalam Al-Quran ada contohnya. Ada contohnya. Iya, ini alasan kita pilih buku ini untuk mempelajari matan Al-Ajurumiyah. Setelah itu, kita sudah tahu penulisnya, bukunya, penulis matan Jurumiyah sudah, penulis Tuhfatul Wasobiyah sudah. Jadi Wusobi itu nama tempat. Ya, Wusobi itu adalah apa nama? Tempat dari penulis. Dari penulis. Kita langsung baca untuk pertemuan pertama ini. Setelah mengenal penulisnya. Demikian pula judul buku. Kita langsung baca Muqaddimah fi Ilmin Nahwi. Di halaman 14 di cetakan ini. Jadi kita tidak baca nih terjemah muqaddimah sebelumnya. Kan itu muqaddimah percetakan. Itu adalah muqaddimah apa? Percetakan. Kita tidak baca. Maksudnya muqaddimah kitab, pendahuluan kitab untuk dicetak. Paham kan? Jadi kita tidak baca. Kita langsung baca pendahuluan dari ilmu nahwu. Antum sudah buka semuanya? Sudah? Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala muqaddimatun fi ilmin nahwi. Nanti antum akan tahu kenapa saya baca begitu insyaallah di praktik baca kitab. Nanti ketika kembali antum akan tahu kenapa harokatnya ini. Kan di sini bukan tempat kita praktek. Ya. Yang penting antum tulis saja dulu artinya. Kalau ada yang antum tidak tahu. Kalau harokatnya itu gampang. Muqaddimatun fi ilmin nahwi. Kata beliau rahimallahu ta'ala muqaddimatun fi ilmin nahwi. Muqaddimah pendahuluan. Fi dalam ilmu nahwi. Dalam ilmu nahwu. Pendahuluan dalam ilmu nahwu. Artinya sebelum masuk pada pelajaran ilmu nahwu, ada pendahuluan dulu yang antum harus ketahui. Sebelum masuk. Ini dia namanya madkhalnya, tempat masuknya. Tempat masuknya. Kata beliau rahmallah, i'lam annahu yambagi likulli syari'in fi fannin minal fununi an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi wa illa lam yantafi' bih wa yahsulu at-tasawwuru bima'rifati umurin minha ismuhu wa ta'rifuhu
wa maudu'uhu wa samaratuhu wa fadluhu wa nisbatuhu wa wadi'uhu wa hukmuhu. Kata beliau rahimahullah, i'lam, ketahuilah annahu, bahwasannya, yang bagi sepantasnya, likulli, bagi setiap syari, orang yang memulai, bagi setiap yang memulai, fi, dalam, fan, bidang, cabang, minal funun, min, dari, al funun, cabang-cabang ilmu, ayyatasawwarahu, untuk tergambar baginya. Ketahuilah bahwasannya sepantasnya bagi setiap orang yang memulai dalam satu fan, satu bidang, satu cabang dari cabang-cabang ilmu, untuk yatasawwarahu, untuk tergambar baginya ilmu itu maksudnya. Wa ya'rifahu, dan dia mengenalnya dulu. Jadi sebelum antum belajar, ini antum masuk di sebuah ilmu. Antum harus tahu dulu ilmu yang antum pelajari ini ilmu apa, supaya antum tidak bingung ketika di dalam. Antum harus tahu dulu, harus tergambar. Ini nanti kalau saya pelajari ini, apa yang saya ketahui? Ini kata beliau, ini langsung nasihat awal. Ketahuilah sepantasnya bagi setiap orang yang ingin masuk, memulai dalam mempelajari dari satu bidang dari bidang ilmu, untuk tergambar baginya. Wa ya'rifahu, dan dia mengenalnya, qabla syuru'i fihi, sebelum masuk di dalamnya. Sebelum masuk, sebelum memulai pada ilmu itu. Kenapa? Liyakuna ala basiratin fihi, agar supaya dia berada di atas basirah, di atas kejelasan pada perkara itu. Ini yang harus antum tanamkan dalam setiap yang antum ingin masuki. Iya, antum mau belajar ilmu nahwu, harus tahu dulu ilmu nahwu itu dia mempelajari apa. Antum mau belajar ilmu sorof, harus tahu dulu ilmu sorof itu mempelajari apa. Antum harus kenal dulu. Antum mau belajar akidah, keyakinan, harus antum tahu dulu. Ini kalau saya belajar buku ini, apa saja yang saya akan dapatkan. Belajar fikih, antum harus tahu dulu apa itu fikih. Belajar tafsir, harus tahu dulu apa itu tafsir. Paham kan? Pokoknya di setiap antum mau masuki dari satu cabang ilmu, antum harus tergambar dulu. Apa ini ilmu yang saya akan masuki? Iya. Kemudian wa illa, ini wa illa, wa dan illa ini bukan illa kecuali. Illa ini asalnya in la, cuman karena nun sukun ketemu lam langsung disatukan. Wa illa asalnya wa in la. Wa dan in jika, la tidak. Dan jika tidak, maksudnya jika antum tidak tahu sesuatu itu langsung antum masuki, lam yantafi bih, maka dia tidak akan bermanfaat bagi antum. Atau antum tidak akan mengambil manfaat dengannya. Antum paham ini? Antum hanya ikut-ikutan saja. Oh, orang belajar, ayo belajar, ikut. Paham kan? Itu antum tidak akan ambil manfaat darinya. Karena antum tidak tahu apa yang antum masuki. Antum tidak tahu apa yang antum masuki.
Terus sekarang belum mulai masuk. Dengan apa kita bisa paham apa yang kita pelajari ini sekarang ini? Belum bilang, wayah sulut tasawur, dan akan terjadi, akan ada tasawur, gambaran terhadap ilmu ini yang kita akan masuki ini, mulai hari ini sampai nanti beberapa pertemuan ke depan. Bima'rifati umur, dengan mengetahui, dengan ma'rifah, mengetahui umur beberapa perkara. Jadi akan tergambar sebuah ilmu, khususnya sekarang ini yang kita masuki ini, ilmu nahwu, akan tergambar bagi antum dengan mengetahui beberapa perkara. Minha, di antaranya. Di antaranya, ismuhu, namanya. Antum tahu namanya, itu akan tergambar langsung. Seperti misalnya, sekarang ini nama ilmu yang saya akan pelajari, ini nahwu. Oh, sudah tergambar karena kita sudah tahu nahwu itu adalah mempelajari harokat akhir dari setiap kata. Jadi mengetahui namanya, itu sudah mewakili. Tergambar langsung. Ada yang bilang sama antum, ayo kita belajar ilmu sorof. Oh, berarti kita belajar tasrif nanti. Pecahan kata. Ayo kita belajar fikih. Oh, yang kita akan pelajari adalah hukum toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jual beli. Kan begitu. Paham kan? Iya. Ada orang yang mengajak antum, ayo kita belajar tafsir. Oh, berarti kita akan mempelajari ya, penjelasan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Begitu. Kita harus tahu dulu nama dari setiap cabang ilmu. Iya. Apa nama ilmu yang kita akan pelajari? Ini yang pertama. Yang kedua, wa ta'rifuhu. Akan tergambar sebuah ilmu yang antum masuk itu dengan mengetahui ta'rifnya, pengertiannya. Misalnya nahwu. Apa artinya nahwu? Nah, itu akan tergambar kalau kita tahu artinya. Iya. Apa pengertian ilmu nahwu? Nanti kita akan pelajari dan juga sudah kita pelajari sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa maudhu'uhu. Pembahasannya. Ini ilmu membahas apa? Nah, itu antum akan tergambar dengan mengetahui pembahasannya. Iya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa thamaratuhu. Buahnya. Apa buah yang antum bisa petik nanti kalau antum belajar ini ilmu? Misalnya kita akan melakukan pertemuan dalam buku ini misalnya 45 pertemuan. Atau 50 kali pertemuan. Apa yang saya dapatkan kalau saya bertahan di 50 kali ini pertemuan? Apa yang saya bisa petik kalau saya bersabar untuk belajar ini ilmu? Nah, ini akan tergambar nanti. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita akan berjalan tanpa arah. Dan tidak tahu tujuannya. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, wa fadluhu. Keutamaannya. Apa utamanya sih belajar ini ilmu? Iya, paham kan? Apakah ini ada kebaikannya, ada pahalanya? Ada kelebihannya? Nah, itu kalau antum tahu dengan mengetahui kelebihannya, itu akan tergambar yang antum akan pelajari. Yang keberapa itu? Kelima. Yang keenam, wanisbatuhu. Penyandarannya. Ini ilmu disandarkan ke ilmu apa? Paham kan? Di mana disandarkan? Di mana disandarkan? Apakah disandarkan ke ilmu bahasa Arab, bahasa Indo, atau bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa yang lain? Nah, itu. Supaya nanti kita bisa tahu ini, membahas ini. Kemudian yang ketujuh berikutnya, wawadi'uhu. Yang pertama sekali meletakkan ini ilmu. Siapa pencetusnya? Siapa wadi'nya? Siapa yang pertama sekali menulis ilmu ini, ilmu nahwu? Karena orang Arab itu mengucapkan bahasa Arab salikoh. Sudah tabiatnya. Mereka langsung mengalir saja. Paham kan? Langsung apa?
mengalir saja dari kecil. Orang Arab dari kecil sudah bisa bahasa Arab. Ya iya. Karena orang tuanya adalah sudah bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi orang Arab langsung ucapkan. Dia dengarkan langsung dari orangnya. Sekarang siapa yang menulis ini buku? Yang meletakkan pertama sehingga kita bisa pelajari seperti kita sekarang ini. Sehingga kita bisa tahu bahasa Arab yang benar dan baik. Ini juga dengan mengetahui ini akan tergambar ini ilmu. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir, wa hukmuhu. Hukumnya. Apa hukum belajar nahwu? Apa hukum belajar ilmu nahwu? Iya. Ini semua dengan mengetahui ini maka akan tergambar ilmu yang kita akan masuki ini. Nama, pengertiannya, pembahasannya, buahnya, keutamaannya, penyandarannya, yang meletakkannya, dan hukum mempelajarinya. Dan mengetahui 8 perkara ini, insya Allah antum akan tergambar apa yang kita akan pelajari nanti ke depan. Iya, ini kita akan ambil besok insya Allah. Mulai dari namanya, kemudian pengertiannya. Ini hanya pendahuluan saja dulu, awal pertemuan pertama kita di kitab ini. Iya. Pelajarannya seperti biasa ya. Murojaah kita setiap hari. Seperti biasa, tidak ada yang berubah. Iya. Dan ada murojaah nanti 1 kali ya dalam sepekan untuk yang kita ambil 4 kali pertemuan. Ya, seperti biasa, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Iya, jadi mulai besok itu sudah murojaah. Iya kan? Apa yang dimurojaah tadi yang diambil? Judul buku. Iya kan? Sama yang pas sampai paling terakhir. Ada pertanyaan? Li agar supaya yakun berada. Sudah, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.